Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 63, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak datang. Pria parubaya itu sangat terkejut, lalu bertanya pada Aldino Relhan, apakah kamu memberitahu identitasku? Tidak, tidak. Aldino Relhan berulang kali melambaikan tangannya. Tuan Wetner tidak mengatakan apa-apa. Beraninya saya mengungkap identitas Tuan Wetner dengan begitu mudah. Saya hanya mengingatkannya bahwa dia adalah orang penting dari ibu kota, tetapi Nathan Lewis masih menghindar. Berapa banyak pejabat dan pejabat tinggi di ibu kota yang ingin melihat kepala penegak kita, dan kepala penegak kita tidak punya waktu, namun anak ini benar-benar menolak. Mendengar ini, Lennon Guil menjadi sangat marah. Menarik, menarik. Pria parubaya itu tertawa bukannya marah. Karena dia tidak akan datang, ayo cari dia. Pria parubaya itu bangkit, dan kemudian berkata kepada Lennon Guil, belilah beberapa hadiah, jangan terlalu buruk, lagi pula, itu adalah pertama kali mengunjungi rumah seseorang sebagai tamu. Master penegak, anak itu tidak menghormatimu, namun kamu pergi ke rumahnya. Lennon Guil terkejut, pergilah begitu aku memberitahumu, jangan khawatir tentang lainnya. Pria parubaya itu berkata dengan wajah yang sedikit dingin. Lennon Guil terlalu takut untuk berbicara, dan bergegas menyiapkan hadiah. Aldino, siapa Nathan Lewis ini? Tolong beritahu aku. Pria parubaya itu bertanya pada Aldino Relhan. Aldino Relhan hanya bisa memberitahu pria parubaya itu apa yang dia ketahui. Benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia menyebabkan masalah di ibu kota provinsi Kadakues. Sekarang dia telah menjangkau ibu kota dan bahkan membunuh anak laki-laki keluarga Crow. Dia memiliki keberanian dan kekuatan. Dia adalah bibit yang baik. Pria parubaya itu tertawa. Tuan Wetner, Anda mengatakan bahwa Nathan Lewis membunuh keluarga Crow di ibu kota. Aldino Relhan sedikit terkejut. Sepertinya kamu, kepala departemen penjaga di ibu kota provinsi Kadakues, tidak kompeten. Lalu Nathan Lewis adalah orang yang membunuh Hugo Crow di ibu kota provinsi. Kamu bahkan tidak tahu, kata pria parubaya itu kepada Aldino Relhan. Kali ini, Aldino Relhan ketakutan setengah mati, dan keringat dingin langsung menetes ke dahinya. Tuan Wetner, maafkan saya, ini memang kelalaian. Aldino Relhan buru-buru mengaku. Oke, apa gunanya mengetahuinya? Bisakah kamu mengendalikan Nathan Lewis atau Hugo Crow? Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Kalimat ini bisa dianggap menusuk hati Aldino Relhan. Dia terlalu tidak berguna sebagai kepala departemen penjaga. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan keluarga kaya lokal di ibu kota provinsi, apalagi anak-anak kaya dari ibu kota. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang membandingkan orang dengan kematian, dan barang dibandingkan dengan membuang. Mereka berdua adalah penguasa departemen penjaga, tetapi yang ini adalah penguasa departemen penjaga di ibu kota. Bahkan 10 Aldino Relhan mungkin tidak dapat melakukannya untuk menyamai kekuatan dan statusnya, pelayan di sebelahnya, harus menghormati. Segera, ketika Lennon Guil membeli hadiah, Aldino Relhan mengemudikan mobilnya sendiri, dan membawa mereka berdua ke villa Nathan Lewis. Tuan Nathan, Tuan Aldino ada di sini lagi. Seorang penjaga melapor ke Nathan Lewis. Aldino Relhan ini, benar-benar tidak menyerah. Nathan Lewis merasa tak berdaya, biarkan dia menunggu di ruang tamu. Nathan Lewis tidak langsung menemui Aldino Relhan kali ini, jadi biarkan dia menunggu sebentar. Aldino Relhan, pria parubaya, dan Lennon Guil diundang ke ruang tamu. Setelah menuangkan beberapa cangkir teh, para pelayan pergi. Mereka bertiga sedang duduk di ruang tamu, melihat waktu berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Nathan Lewis. Apa yang orang ini lakukan? Sudah lebih dari 10 menit dan dia masih belum datang. Lennon Guil melihat arlojinya dan berkata dengan tidak sabar. Jangan khawatir, itu akan datang dengan sendirinya. Pria parubaya itu tidak terburu-buru, dia menutup matanya sedikit, dan menunggu dengan tenang. Dia sepertinya tahu bahwa Nathan Lewis sengaja membuat mereka menunggu. Laida, sepatu ini sangat indah hari ini, dan juga edisi terbatas. Tidak,
Pakaian yang kubeli baru saja tiba, dan ini satu-satunya. Ariana Smith kembali dari berbelanja dengan Laida Srio, dan dua dari mereka senang menemukan apapun yang disukai. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi begitu mereka berdua memasuki pintu, mereka melihat Aldino Relhan dan dua orang asing di sana, dan mereka langsung terkejut. Tuan Aldino, kapan kamu datang? Laida Srio bertanya pada Aldino Relhan. Bagaimanapun, Aldino Relhan dulunya adalah atasan Laida Srio. Meskipun Laida Srio telah mengundurkan diri sekarang, dia masih tampak sedikit berhati-hati ketika melihat Aldino Relhan. Laida, kami di sini untuk menemui Tuan Nathan. Aldino Relhan berkata, dan kemudian menunjuk ke pria parubaya, ini adalah Tuan Wetner dari ibu kota. Tuan Wetner, ini adalah cucu Garrison Srio, dulu salah satu jenderalku, tapi sekarang dia telah mengundurkan diri. Aldino Relhan tersenyum canggung dan memperkenalkan satu sama lain. Ketika Laida Srio mendengar bahwa itu adalah pejabat besar dari ibu kota, dia segera meletakkan barang-barang di tangannya, dan bergegas dan berkata, Tuan Wetner. Bukankah Nathan Lewis ada di sini? Ariana Smith sedikit bingung, mengapa Nathan Lewis tidak ada di sini saat seseorang datang ke rumah. Oh, Nona Ariana, Tuan Nathan mengirim seseorang untuk menyuruh kami menunggu, tapi kami sudah menunggu lebih dari 10 menit, dan Tuan Nathan masih belum terlihat, kata Aldino Relhan sedikit tidak puas. Ariana Smith tidak bodoh, dia sangat mengenal Nathan Lewis, karena Nathan Lewis meminta Aldino Relhan dan yang lainnya untuk menunggu, dia pasti punya rencana sendiri. Karena dia berkata untuk menunggu, pasti ada sesuatu yang penting untuk ditangani. Tuan Aldino, kamu duduk dulu, dan kita akan berganti pakaian. Ariana Smith tidak ingin terlibat dalam urusan di sini. Apa yang dilakukan Nathan Lewis dan bagaimana dia melakukannya? Yang perlu dilakukan Ariana Smith hanyalah mendukung. Adapun benar dan salah, Ariana Smith tidak akan berdebat sembarangan, dia tahu apa yang harus dilakukan seorang wanita. Aldino, ini, pria parubaya itu menatap Ariana Smith dan bertanya pada Aldino Relhan. Tuan Wetner, ini pacar Tuan Nathan, Nona Ariana Smith. Aldino Relhan buru-buru memperkenalkan, jadi itu pacar Tuan Nathan, maaf mengganggumu. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia buru-buru berbicara dengan Ariana Smith dan mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Ariana Smith juga tersenyum sedikit, Tuan Wetner, sama-sama, Anda duduk dulu, jika perlu, Anda bisa memberitahu para pelayan, ayo ganti baju. Setelah berbicara, Ariana Smith membawa Laida Srio ke atas. Laida, mengapa pria besar itu tiba-tiba datang untuk menemui Nathan Lewis? Mungkinkah karena Hugo Crow? Ariana Smith bertanya pada Laida Srio dengan cemas setelah naik ke atas. Aku juga tidak tahu. Jika, karena Hugo Crow, aku tidak akan membiarkan Nathan Lewis menyalahkanku. Aku akan turun dan mengakui bahwa aku membunuh Hugo Crow. Laida Srio menggelengkan kepalanya, tapi orang-orang ini benar-benar karena masalah Hugo Crow. Laida Srio tidak akan membiarkan Nathan Lewis menyalahkan dirinya. Oke, mari kita bicarakan nanti. Ariana Smith melirik ke bawah, lalu pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Saat ini, Lennon Guil di ruang tamu tampak sedikit kesal. Itu terlalu berlebihan. Apa hebatnya? Kamu sangat sombong. Kamu tahu kami ada di sini, tapi kamu membuat kami menunggu begitu lama. Lennon Guil berkata dengan sangat tidak senang. Tapi kali ini, baik pria parubaya maupun Aldino Relhan tidak berbicara, karena mereka sudah tiba, mereka harus menunggu. Setelah setengah jam, Nathan Lewis perlahan masuk bersama Elodie Eden dan Tiago Levon. Tuan Nathan, melihat Nathan Lewis datang, Aldino Relhan langsung berdiri dan berkata, dan Lennon Guil melihat bahwa Nathan Lewis hanya seumuran dengannya, tetapi dia penuh gaya dan sikap, jadi dia segera memarahi, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Kepala penegak kami telah menunggumu di sini selama 1 jam. Seberapa berharganya waktu kepala penegak? Omelan Lennon Guil segera membuat wajah Tiago Levon dan Elodie Eden menjadi dingin, dan aura pembunuh langsung merasuki tubuh mereka, dan mereka langsung menuju Lennon Guil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis hanya melirik Lennon Guil, dan Lennon Guil merasakan hawa dingin di hatinya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Seolah-olah dia melihat jurang neraka dari tubuh Nathan Lewis yang membuat orang bergidik. Mundur, pria parubaya itu memarahi. Pikiran Lennon Guil terkonsentrasi, jejak kemarahan melintas di wajahnya, tetapi dia dengan patuh mundur ke sisi pria parubaya itu. Aku gemetar ketakutan di mata Nathan Lewis. Lennon Guil merasa sangat malu,
Semangat juang di hati pemuda itu bangkit, dan dia memandang Nathan Louis dengan lebih tajam dan acuh tak acuh. Tuan Aldino, kamu sudah lama menunggu. Aku baru saja menyelesaikan beberapa hal. Nathan Louis berkata kepada Aldino Relhan dengan nada menyanjung. Tuan Nathan, ini yang saya ceritakan. Saya Falco Wetner, Kepala Departemen Penjaga di Jingdu. Saya sangat beruntung bertemu dengan pemuda yang begitu muda dan menjanjikan seperti Tuan Nathan. Setelah perkenalan Aldino Relhan, pria parubaya itu berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ketika Nathan Louis mendengar ini, dia terkejut sesaat, dan dia tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mencarinya adalah seseorang dari pengadilan penjaga di ibu kota. Anda harus tahu bahwa kekuatan pengadilan penjaga di ibu kota sangat kuat, dapat memerintahkan kekuatan pengadilan penjaga di seluruh negeri. Pengadilan penjaga di kota provinsi Kadakues hanya dapat dianggap sebagai bawahan dari bawahan orang lain. Kepala penegak Wetner telah memenangkan hadiahnya. Nathan Louis tersenyum ringan. Aku tidak menyanjungmu. Kamu adalah orang pertama yang berani membunuh putra tertua keluarga Crow di ibu kota. Mungkin kamu tidak tahu apa yang diwakili keluarga Crow di ibu kota, jadi jika kamu berani membunuh Hugo Crow, kamu bisa dianggap sebagai anak sapi yang baru lahir. Itu harimau, kata Falco Wetner dengan sedikit senyum. Ketika Nathan Louis mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Apakah kamu di sini untuk keluarga Crow? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Crow mengundang kepala penegak kita, kata Lennon Guil dengan wajah dingin. Falco Wetner melambaikan tangannya untuk menyuruh Lennon Guil tutup mulut, dan kemudian terkekeh, jika Hugo Crow mati, itu tidak akan membuatku khawatir. Aku di sini untukmu, aku hanya tidak ingin melihat bibit yang baik mati. Setengah jalan, Nathan Louis mengerti apa yang dimaksud Falco Wetner, tetapi dia tidak peduli dan berkata, saya tidak berpikir ada bahaya membunuh Hugo Crow. Itu hanya keluarga Crow. Saya tidak menganggapnya serius. Kata Nathan Louis di mata semua orang, kalimat ini bisa dikatakan sangat arogan. Wah, aku khawatir kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat keluarga Crow. Keluarga Crow memiliki tidak kurang dari 10 Grandmaster saja, dan ada 4 pelayan mati yang disebut Four King Kongs. Kepala keluarga Crow, Sirgo Crow, saat ini sedang mundur. Ketika Anda mencapai kekuatan peringkat ke-7 dari Grandmaster, jika Anda hanya mengambil satu, Anda mungkin akan dihancurkan menjadi sampah. Lennon Guil memandang Nathan Louis dengan jijik dan berkata. Nathan Louis memandang Lennon Guil perlahan, dan berkata dengan dingin, kamu pikir keluarga Crow kuat karena kekuatanmu sendiri adalah sampah. Kamu, Lennon Guil marah, dia ingin menghadapinya. Nathan Louis bergerak, tapi dihentikan oleh Falco Wetner. Tuan Nathan, saya tahu bahwa Anda membunuh Alfredo Jin dan menjadi terkenal di ibu kota provinsi Kadakues. Anda juga membunuh Clauso Jin di pesta seni bela diri dan mengalahkan Hugo Crow. Kadakues mengagumi Anda. Sekarang keluarga Bai juga telah mendekati Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa wilayah kerajaan kita lebih dari 10.000, dan Kadakues hanyalah salah satu sudutnya, dan pepohonan indah di hutan dan angin akan menghancurkannya. Jika Sirgo Crow meninggalkan bea cukai, bahkan keluarga Bai tidak bisa menahanmu. Falco Wetner memandang Nathan Louis, yang tampaknya membujuk, sebenarnya mengancam. Apakah kamu menyelidikiku? Nathan Louis mengerutkan kening, wajahnya agak dingin. Selidiki. Falco Wetner tersenyum ringan, saya ingin tahu siapa, mengapa menggunakan penyelidikan. Katakan saja mengapa Anda datang ke sini. Nathan Louis tidak tertarik mengikuti Falco Wetner berputar-putar. Oke, saya harap Anda dapat bergabung dengan pengadilan penjaga kami. Anda harus tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas jatuh bangunnya negara. Anda sekarang berada di usia di mana Anda dapat berkontribusi untuk negara. Bergabunglah dengan pengadilan penjaga. Saya dapat memberikan Anda perawatan terbaik, dan Anda membunuh Hugo Crow. Saya akan memblokir masalah untuk Anda sehingga keluarga Crow tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana menurut Anda? Falco Wetner bertanya dengan wajah datar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saya telah memberitahu kepala penegak Aldino bahwa saya tidak akan bergabung dengan Departemen Penjaga. Saya masih memiliki pekerjaan sendiri yang harus dilakukan. Saya juga berharap kepala penegak Wetner tidak akan menggunakan moralitas dan keadilan nasional untuk merekrut saya, karena itu tidak ada gunanya bagi saya, kata Nathan Louis dengan tenang. Jika kamu bergabung dengan Departemen Penjaga, aku bisa membuka semua rahasia latihan di Departemen Penjaga untukmu, dan menjadikanmu master yang hebat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana menurutmu?
Falco Wettner tidak menyerah, dan masih menjanjikan kondisi Nathan Lewis. Tuan yang hebat, Nathan Lewis mencibir, tampaknya informasi pavilion Tuan Wettner kurang informasi. Tidakkah kamu tahu bahwa aku juga membunuh serigala liar dari keluarga Crow? Dia pasti master yang hebat. Apa yang kamu banggakan? Serigala liar dari keluarga Crow sangat kuat, dan aku bahkan bukan lawan. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Keluarga Bai yang membantumu, jadi jangan menaruh emas di wajahmu sendiri. Melihat apa yang dikatakan Nathan Lewis, Lennon Guil berkata, segera mencibir. Berita yang didapat Falco Wettner adalah dia curiga bahwa keluarga Bai diam-diam membantu Nathan Lewis. Jika tidak, bagaimana mungkin Nathan Lewis dengan mudah membunuh master yang hebat? Apakah kamu menyombongkan diri? Wajah Nathan Lewis menjadi dingin, dan tiba-tiba aura menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya, dan aura ini langsung menuju ke arah Lennon Guil. Merasakan nafas ini, wajah Falco Wettner terkejut, tubuhnya sedikit gemetar, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya untuk melawan. Namun meski begitu, Lennon Guil masih tertekan oleh nafas Nathan Lewis, dan nafasnya menjadi sesak. Jika Falco Wettner tidak melawan, Lennon Guil pasti sudah muntah darah sejak tadi. Nathan Lewis menarik napas, dan menatap dingin ke arah Lennon Guil yang berlutut dengan satu lutut. Aku katakan sebelumnya, apa yang menurutmu kuat tidak layak disebut di mata orang lain, karena kekuatanmu terlalu sampah. Ini waktu, maka Lennon Guil tidak membantah, dia juga tidak marah, tetapi menatap Nathan Lewis dengan ngeri di matanya. Rasa frustrasi di hatinya membuat wajah Lennon Guil memerah. Falco Wettner memandang Nathan Lewis dengan heran, dan akhirnya menghela nafas. Bagaimanapun, saya meremehkan Tuan Nathan. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dan masa depannya tidak terbatas. Sayang sekali, sayang sekali. Saya harap kepala penegak Wettner tidak akan mempermalukan saya, tetapi jika ada kesulitan di Departemen Penjaga, saya, Nathan Lewis, saya akan membantu. Nathan Lewis tidak mau bergabung Departemen Penjaga karena terlalu banyak kendala, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia akan pergi ke pulau tanpa nama, dan untuk mengetahui pengalaman hidupnya sendiri, dia ingin tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. Oke, dengan kata-kata Tuan Nathan, setelah saya kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk menangani urusan keluarga Crow untuk Anda. Selama ini, Anda dapat yakin bahwa keluarga Crow tidak akan mendatangi Anda. Mereka akan menunggu untuk Sirgo Crow meninggalkan Bea Cukai. Buat keputusan nanti, kata Falco Wettner. Kalau begitu terima kasih, Kepala Penegak Wettner. Jika saya punya waktu untuk pergi ke ibu kota, saya pasti akan meminta minuman dari Kepala Penegak Wettner. Nathan Lewis tersenyum ringan. Hahaha, tidak masalah, aku akan menunggu kapan saja. Falco Wettner tertawa. Tepat ketika Falco Wettner hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Nathan Lewis dan berkata, kudengar Lembah Girong Barat Daya memiliki masalah dengan Tuan Nathan. Yah, saya baru saja membunuh beberapa orang dari Lembah Girong. Nathan Lewis mengangguk, sudah waktunya untuk membunuh, Lembah Girong ini semakin berlebihan. Saya mengatur tenaga untuk menyelidiki Lembah Girong ini akhir-akhir ini. Orang-orang ini telah menjangkau orang biasa. Sekarang Southwest telah melaporkan banyak gadis hilang. Apalagi, banyak orang-orang di Departemen Penjaga Barat Daya dibunuh tanpa alasan yang jelas. Saya curiga Lembah Girong yang melakukannya, itu melanggar hukum. Falco Wettner berkata dengan marah dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-kata Falco Wettner mengingatkan Nathan Lewis pada saat Alfredo Jin dan Tuan Baraga baru saja dibunuh. Pada saat itu, banyak gadis di penjara di villa keluarga Jin, dan ada banyak mayat gadis yang mengerikan terkubur di lereng tidak jauh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sejujurnya, Kepala Penegak Wettner, saya berencana pergi ke Barat Daya untuk menemui Lembah Girong. Jika bukan karena penundaan karena urusan Hugo Crow, aku mungkin sudah tiba di Barat Daya sekarang. Kata Nathan Lewis jujur. Ketika Falco Wettner mendengar ini, dia sangat gembira, benar. Setelah saya kembali, saya akan segera mengatur orang untuk datang ke Kadaquest untuk menemui Tuan Nathan, dan kemudian pergi ke Barat Daya bersama. Dengan Tuan Nathan mengikuti, saya dapat yakin. Ya, Nathan Lewis mengangguk, bagaimanapun, jika orang-orang di Departemen Penjaga tidak pergi, dia akan pergi, jadi lebih baik membantu. Setelah Falco Wettner dan yang lainnya pergi, Tiago Levon berkata dengan sedikit marah, Tuan Nathan, Anda benar-benar memanfaatkan anak itu, jadi Anda harus memberinya pelajaran. Oke, kalian pergi berlatih. Nathan Lewis tersenyum enteng.
Setelah Tiago Levon dan Elodie Eden pergi, Ariana Smith dan Laida Srio berlari menuruni tangga. Nathan Lewis, apakah orang-orang ini di sini untuk menangkapmu? Ariana Smith menatap Nathan Lewis dengan cemas dan bertanya. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Tidak, jangan khawatir. Nathan Lewis, aku membunuh Hugo Crow. Jika orang-orang di departemen penjaga ingin menangkapmu, aku akan menjelaskan kepada mereka dan aku tidak akan pernah membiarkanmu bantu aku. Laida Srio berkata dengan tegas. Oke, berhenti memikirkannya, aku bilang tidak. Selain itu, Hugo Crow pantas mati. Jika dia membunuhnya, dia akan dibunuh. Nathan Lewis tersenyum, lalu melanjutkan, di mana barang-barang yang kamu beli? Biarkan aku melihatnya. Apa yang kamu kagumi? Pakaian dalam bermotif macan tutul yang dibeli Laida, apakah kamu ingin mengaguminya? Bagaimanapun, kamu telah melihat semuanya, dan kamu tidak peduli untuk melihatnya lagi. Ariana Smith memandang Nathan Lewis dengan main-main dan berkata, Ariana, apa yang kamu bicarakan? Laida Srio langsung tersipu. Ahem, Nathan Lewis terbatuk 2 kali dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya tidak ingin melihatnya, saya masih ingin mengajari Tiago Levon dan yang lainnya cara berlatih. Nathan Lewis berlari keluar dengan suara cepat, apa yang kamu pikirkan? Karena dia tahu bahwa keluarga Crow tidak akan membuat masalah untuk saat ini, Nathan Lewis membawa Ariana Smith dan Laida Srio kembali ke Gruyères untuk berlatih. Tiago Levon dan Elodie Eden menemaninya. Lagi pula, Gruyères adalah rumah Nathan Lewis, dia tidak bisa tinggal di ibu kota provinsi sepanjang waktu. Ariana Smith juga ingin menemani William Smith, dan Laida Srio kebetulan pergi menemani Garrison Srio. Setelah beberapa hari di Gruyères, selama istana ramuan memiliki bahan obat, mereka akan terus mengirimkannya ke Nathan Lewis. Siran Song juga mengirimkan kabar baik, tambang telah digali lebih dari 10 meter, dan batu yang dibutuhkan Nathan Lewis telah terungkap. Di bawah bimbingan Nathan Lewis, kekuatan Tiago Levon dan Elodie Eden telah meningkat pesat, ditambah dengan pil, sekarang Elodie Eden mungkin tidak memiliki saingan di seluruh Kadaquest. Tuan Nathan, di mana Anda? Pada hari ini, Nathan Lewis sedang mendengarkan musik dengan santai di Teluk Genuo, ketika Zierge Bai menelepon. Aku kembali ke Gruyères, kata Nathan Lewis. Seseorang datang dari pengadilan pelindung, dan mereka berkata bahwa mereka pergi ke barat daya bersama Tuan Nathan. Zierge Bai bertanya. Ya, bawa mereka ke Gruyères, ayo pergi bersama. Nathan Lewis menutup telepon setelah selesai berbicara. Segera, Zierge Bai membawa sekelompok lebih dari selusin orang ke area Villa Teluk Genuo di Gruyères, dan memarkir mobil di depan Villa Nathan Lewis. Saat ini, Nathan Lewis sedang berbaring di kursi geladak, menikmati waktu senggang yang langka. Tuan Nathan, kapten dari Departemen Penjaga di ibu kota ada di sini, dan dia diperintahkan oleh Kepala Penegak Wetner. Zierge Bai berjalan ke Nathan Lewis dan berkata dengan sedikit membungkuk. Sejak Nathan Lewis membunuh serigala liar dan Hugo Crow, sikap Zierge Bai terhadap Nathan Lewis menjadi lebih hormat. Nathan Lewis mengangguk dan duduk. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan wajah dingin datang dan menatap Nathan Lewis sedikit. Dengan pandangan sekilas, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.